Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, apa kabarnya semua? Gimana? Baik? Apa udah ada yang sakit? Atau liburannya gimana kemarin? Pinkan, gimana liburannya? Menyenangkan? Menyenangkan banget, Bu. Oh, menyenangkan. Habis jalan-jalan kemana, Pinkan? Pangkal Pinang. Wih, jauhnya. Oke, Tasya kemana liburan, Tasya? Bu. Enggak deh, ya di rumah aja ya. Kita tetap patuhi protokoler kesehatan dan tetap selalu jaga kesehatannya. Karena sekarang kan musim pandemi, jadi harus sehat-sehat sampai pandemi ini berakhir dan kita tetap bisa bersekolah seperti biasa. Oke, baiklah. Di kesempatan kali ini, Ibu meminta kalian untuk masuk kegiatan ketiga kita yang berkaitan tentang materi dari perubahan sosial. Sebentar ya nak ya, Ibu screen share dulu materinya. Ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke materi kita. Sudah siap belum belajarnya? Ya. Oke, kalau sudah siap, jangan lupa nanti seperti biasa dan seperti hari-hari sebelumnya, apabila tidak ada keinginan atau tidak ada kebutuhan untuk berbicara, silahkan matikan suaranya. Nah, kemudian apabila nanti ada ingin yang mengajukan pertanyaan, memberi tanggapan atau mengkritik serta mengomentari, silahkan menggunakan atau mengaktifkan suaranya. Dan kemudian mengajukan pertanyaan, boleh dengan tunjuk tangan atau menyalakan layar tunjuk tangan yang ada di dalam ini kalian, di dalam Zoom meeting kalian. Nah, kalau kalian berada di luar ruangan, Ibu harapkan kalian tetap menggunakan masker. Ya, meskipun mungkin di wilayah kita, di Pulau Lepar ini, itu masih termasuk zona hijau, tapi tetap ada baiknya untuk selalu jaga kesehatan. Ya, oke, gimana? Siap? Tetap semangat pelajaran untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Semangat, Bu. Oke, mantap ya. Nah, materi kita masih sama, Nak. Ya, tentang perubahan sosial. Ya, materinya masih sama. Nah, ini kompetisi dasar dan indikator dari perubahan yang ingin Ibu sampaikan ke kalian. Ya, ini kompetisi dasarnya. Kompetisi dasar itu yang ada nanti wajib dimasukkan ke dalam raport kalian dan harus Ibu ketik. Nah, ini kompetisi dasarnya masih tetap sama seperti biasa dan ini indikator-indikatornya ya untuk pencapaian dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang bentuk perubahan sosial. Nah, oke, baiklah kita lanjut ke kegiatan kita. Sebelum berdoa, Edo, pimpin doanya terlebih dahulu, Edo. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Edo telah memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu ingatkan kepada kalian seperti biasa. Ya, jangan lupa isi link absen berikut ini. Ya, kan udah Ibu share kan ke grup kelas kalian? Ya, jadi jangan lupa nanti absennya diisi agar kalian tetap terdata meskipun belajar secara jarak jauh seperti ini, ya. Oke, paham semua? Paham, Bu.
Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini tentang bentuk dari perubahan sosial, ada yang masih ingat nggak tentang materi kita minggu lalu? Ayo, siapa? Silakan tunjuk tangannya. Ada yang masih ingat? Silakan tunjuk tangannya. Oke. Wah, banyak sekali yang bertanya ya. Yang ingin memberikan tanggapannya. Oke, yang masih ingat. Oke, Ibu izinkan kepada siapa dulu ya? Siapa yang mau nih? Ayo ajukan diri dulu. Siapa yang mau ngajukan? Betty, oke. Betty, ayo Betty. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, Betty? Teori perubahan sosial, Bu. Oh, teori perubahan sosial. Apa yang sudah Betty pelajari? Teori perubahan sosial itu yang saya ingat ada teori evaluasi, fungsional, dan siklus. Tapi yang paling saya ingat adalah teori siklus. Sama seperti kehidupan, di mana perubahan seperti roda yang berputar kadang di atas dan kadang di bawah. Ah, hebat sekali Betty masih ingat. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Betty ya. Ya, betul sekali. Apa namanya? Minggu lalu kita sudah belajar tentang teori perubahan sosial. Betul sekali memang sudah pernah belajar tentang teori apa tadi? Siklus. Ya, tapi itu yang minggu-minggu lalu dulu tuh, yang bagian awal-awal. Nah, kalau yang sebelumnya, yang minggu sebelumnya, ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya? Setelah kita belajar tentang pengertian perubahan sosial, kita sudah belajar tentang teori perubahan sosial. Nah, selanjutnya kita sudah belajar tentang apa lagi nih? Ada yang ingin bertanya? Atau memberikan tanggapan? Siapa lagi nih yang mau mengajukan diri untuk membahas tentang materi sebelumnya? Siapa lagi? Ayo, jangan malas-malas. Siapa lagi yang mau mengajukan diri? Oh, Rosa. Rosa ya? Oke, Rosa. Rosa sudah belajar tentang apa minggu lalu, Rosa? Oh, Rosa nggak tahu, nanya-nanya lagi ke sebelah kanan kiri. Ada siapa Rosa di situ, Rosa? Oke, Rosa nggak tahu. Ayo, siapa lagi nih yang mau bertanya atau yang mau menjelaskan nih tentang materi minggu lalu? Ayo kasih tunjuk tangannya. Siapa nih? Nurtika? Oke, Nurtika. Apa Nurtika? Ada faktor pendorong perubahan sosial juga, Bu. Apa itu faktor pendorongnya? Yaitu terdiri dari kontak dengan budaya lain, sikap menghargai karya orang lain, sistem pendidikan yang maju, kegiatan untuk maju, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, sistem pelampiasan terbuka, dan orientasi ke masa depan. Wah, hebat sekali. Masih ingat tentang faktor pendorong dari perubahan sosial. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Nurtika. Ya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang faktor pendorong dari perubahan sosial. Nah, selain dari faktor pendorong dari perubahan sosial, kita juga sudah belajar tentang apa lagi, Nak? Minggu lalu? Sudah belajar tentang apa lagi? Ada yang ingin menjelaskan atau membantu Ibu untuk kita itu sudah belajar tentang apa? Agar teman-temannya masih ingat gitu tentang materi yang minggu lalu ada apa aja. Oke, siapa? Tasya? Oke, Tasya apa Tasya yang sudah dipelajari minggu lalu?
Oke, siapa yang bisa membantu Ibu? Edo? Edo apa yang sudah dipelajari minggu lalu, Edo? Edo kabur kayaknya ini. Oke ya, minggu lalu Ibu simpulkan bahwa untuk mengingatkan kembali kepada kalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang selain teori yang sudah disebutkan tadi, itu juga ada yang namanya faktor pendorong. Setelah faktor pendorong, kemudian juga ada faktor penghambat dari perubahan sosial. Dan kemudian juga sebelumnya itu ada faktor penyebab. Nah, kalau dari runtunannya itu ada faktor penyebab perubahan sosial, kemudian ada faktor pendorong perubahan sosial, dan ada faktor penghambat perubahan sosial. Nah, jika kalian masih belum mengingat atau kurang ingat tentang materi kita minggu lalu, itu Ibu silahkan kembali ya kepada kalian semua untuk membuka link pembelajaran yang sudah Ibu share ke kalian di grup. Ya, silakan dilihat-lihat kembali kalian sudah belajar tentang apa aja minggu lalu. Nah, biar apa? Biar kalian terus mengingat. Nah, nanti bahan itu akan kalian gunakan untuk mengerjakan kegiatan ulangan atau evaluasi yang Ibu kasih ke kalian selanjutnya. Nah, mungkin begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak setelah ini? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya diam semua ini. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Ada apa enggak nih? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, oke, next kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di dalam materi selanjutnya, kita akan belajar tentang bentuk dari perubahan sosial. Nah, di dalam bentuk dari perubahan sosial kita, ini akan menjadi pokok dari materi kita hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya, materi kita hari ini itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa keingintahuan kalian terhadap bentuk-bentuk dari perubahan sosial ini. Misalkan berkaitan dengan kalian wajib mengelompokkan, terus kemudian mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi itu kayak misalkan kalian lebih mengarah kepada proses yang lebih dari pengelompokan. Jadi kalian sudah bisa, oh ini loh bentuk dari perubahan sosial, kayak gitu. Nah, setelah itu kalian wajib mengkaitkannya dengan teori serta praktek teori ya, materi-materi bentuk perubahan sosial ini dengan fenomena yang ada di sekitar kalian tersebut. Nah, seperti itu. Gimana? Sudah siap belajar untuk bentuk perubahan sosial hari ini? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, berarti kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Oke. Nah, di sini ini ada yang namanya sebuah video. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengingat materi-materi kita di minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa sih keterkaitan materi minggu lalu dengan materi yang ada pada saat ini. Jadi, ya, untuk materi kita saat ini, Ibu minta kalian menyimak video pembelajaran berikut ini. Oke, paham semua? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke, silakan disimak dan amatilah isi dari video tersebut. Kemudian, apa kaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Oke ya, siap ya semua?
Ya. Ya, jangan lesu-lesu dong. Ibu juga jadi lesu nanti, Nak. Ya, semangat. Oke, kita mulai. Nah, ya, kalau dilihat dari gambar tersebut atau video ringkas dan singkat tersebut, apa sih keterkaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari tentang bentuk sosial hari ini? Ada yang mau membantu menjelaskan? Ada? Silakan tunjuk tangannya. Ada yang mau membantu menjelaskan? Ibu cek. Oh, itu tadi ada yang mau membantu. Gita mau bantu menjelaskan tentang apa? Ayo, apa keterkaitannya? Menurut saya, perubahan dulu dan sekarang keterkaitannya itu ada pada prosesnya. Seperti di video dulu, orang mengirim uang itu harus ke bank dan mengantri. Sekarang orang mengirim uang tinggal gesek lewat ATM. Oh, ini kayaknya Gita di ini dulu ya, Nak ya. Di apa tuh namanya, ditulis dulu baru mau membahas. Kayaknya dia udah baca dulu nih materi kita hari ini. Oh, bagi Gita tadi bahwa ada proses perubahan ya, Nak ya. Perubahan proses dari yang dulu ke yang sekarang. Nah, kalau bagi yang lain gimana? Kalau yang lain gimana? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa dan apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Setelah kita belajar prosesnya, ya dengan memahami materi dari teori perubahan sosial dan pengertian dari perubahan sosial itu sendiri. Apa keterkaitannya? Ayo, siapa? Ibu cek lagi nih. Siapa yang mau membantu Ibu menjelaskan? Siapa nih? Ira, iya di sini. Wah, ya Ira sudah mengacungkan tangannya. Ira sudah memahami tentang apa hari ini, Ira, dari video kita? Kalau saya berpendapat bahwa ini berkaitan dengan faktor penyebab perubahan yang ada di masyarakat yang berbeda antara dulu dan sekarang. Seperti di video itu dulu orang dansanya pakai musik slow di pesta dan hanya orang kerajaan yang sering melakukan itu. Kalau sekarang orang dansanya pakai musik yang energik dan banyak viral di TikTok, Bu. Oh, sudah banyak viral di TikTok. Jadi orang dansa zaman dulu itu lebih elegan ya. Kalau yang sekarang elegannya kalau dia masuk TikTok dan di-like oleh banyak orang, kayak gitu ya. Jadi ada perubahannya seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat lain nggak? Selain Gita, selain Ira, ada lagi yang ingin berpendapat lain? Oke, terima kasih atas pendapatnya. Ini yang tegang-tegang nih, kayaknya Intan ini tegang. Oke, Ibu minta pendapat Intan. Dari video ini, Intan sudah bisa mengkaitkan materi yang lalu dengan yang sekarang itu yang bagaimana, Intan? Kalau menurut saya nggak gitu, Bu. Video ini lebih mencerminkan tentang materi kita hari ini. Saya lihat di buku, setelah materi faktor penghambat perubahan sosial, pembahasan selanjutnya itu tentang bentuk perubahan sosial, Bu. Jadi video ini mencerminkan bentuk-bentuk perubahan sosial. Oh, ini rata-rata kayaknya anak-anak Ibu baca dulu, nulis dulu pertanyaannya, apa yang ingin dijawab, apa yang ingin
bicarakannya baru ngomong kayak gitu. Kayaknya udah pada siap semua ini. Apa yang ingin diajukannya masing-masing kayaknya ya. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus dulu dong buat Gita, Ira, dan Intan. Ya. Nah, betul sekali. Dari semua pendapat Gita, Ira, Intan, itu tidak ada yang salah. Semua ada keterkaitannya. Sudah belajar tentang proses, sudah belajar tentang bentuk, dan kemudian juga sudah belajar tentang materi kita hari ini. Kayaknya Intan sudah buka bahan ajar yang telah Ibu kirimkan kemarin ya, Intan ya. Jadi udah mengerti kayaknya bahwa ini ada keterkaitan dengan bentuk perubahan sosial yang akan kita bahas hari ini, yang mana bentuknya macam-macam. Nah, macam-macamnya bagaimana? Yuk kita ikuti pembelajaran selanjutnya ya. Langsung aja kita. Bentar dulu. Oke, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, seperti yang mungkin sudah beberapa orang sampaikan dan sudah dibaca dari kalian. Berapa banyak nih yang sudah membaca? Sena sudah membaca materi minggu ini maksud Ibu? Hari ini? Belum? Aduh, nanti dibaca ya Sena. Ya, kita biar lebih mengerti. Materi kita hari ini yaitu tentang bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial yang pertama itu berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Nah, di dalam kecepatan berlangsungnya itu ada dua pembagian dari bentuk perubahan sosial itu sendiri. Yang pertama, ada perubahan secara evolusi atau disebut secara cepat masa berlangsungnya, dan yang kedua ada perubahan secara lambat atau revolusi. Nah, contohnya bisa kalian lihat di sini. Kalau yang evolusi dari kecepatan berlangsungnya bahwa keberadaan mata uang atau alat pembayaran dari zaman dahulu sampai ke yang sekarang itu berubah. Namun prosesnya berlangsung jauh lebih cepat setiap waktunya. Makanya ini termasuk ke dalam perubahan secara evolusi atau secara cepat. Nah, sedangkan perubahan sosial secara lambat, ya, itu siapa suaranya? Mohon dimatikan dulu nak ya, biar tidak kedengaran. Nanti Ibu persilakan bagi yang ingin bertanya boleh, ya silakan bertanya kembali. Nah, dan dinyalakan mic-nya. Nah, kalau di perubahan sosial secara lambat, ya, atau disebut revolusi, bentuknya seperti ini. Sekarang ini ada yang dinamakan dengan revolusi industri. Nah, kalau sekarang revolusi itu dari dulu sampai sekarang bentuknya beda-beda. Ada revolusi yang pertama muncul itu ada revolusi industri. Kalau dilihat dari sejarahnya, kalau kalian sudah belajar sejarah yang kelas 10 itu, bahwa revolusi industri itu menyebabkan terjadinya cikal bakal terbentuknya sosiologi. Nah, setelah ada revolusi industri, yang mana semua alat yang digunakan oleh manusia berubah menjadi atau menggunakan alat-alat yang lebih canggih, disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan kemudahan pada manusia. Selanjutnya ada lagi ya revolusi selanjutnya ya yang terjadi ada revolusi 1.0 namanya. Nah, itu alat-alatnya sudah mulai lebih canggih lagi daripada sebelumnya, atau mesinnya sudah lebih canggih lagi daripada sebelumnya. Dan selanjutnya ada perubahan yang kedua itu disebut dengan perubahan revolusi
2.0. Nah, sampai pada titik yang kita alami saat ini, kita sudah masuk ke dalam revolusi 4.0, yang mana sekarang kita bergantung pada teknologi, ya. Maka dari itu teknologi sangat membantu, dan bahkan kadang gara-gara ada perubahan sosial secara lambat yang berkaitan dengan teknologi, kita jadi diperbudak dari teknologi itu sendiri. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Rosa ingin bertanya? Bukan. Apa siapa nih? Pinkan, Bu. Pinkan. Pinkan ingin bertanya apa, Pinkan? Apa sih, Bu, perbedaan dari perubahan sosial cepat atau lambat itu, Bu? Soalnya saya masih kurang paham, Bu, di bagian perbedaannya. Oke, terima kasih Pinkan. Pinkan nanyain tadi apa sih bedanya antara perubahan sosial cepat dan perubahan sosial lambat ini. Ada yang ingin membantu Ibu untuk menjawabnya? Ada? Kita cek dulu siapa nih yang berkenan untuk membantu Ibu. Ya, yang laki deh Ibu dengar nih, mau mendengar suaranya. Ini ada Edo. Edo tadi sudah mengajukan pendapatnya. Oh, Ibu belum mendengarkan pendapat dari Reti. Mana Reti? Saya Bu sini. Oke, Reti. Nah, kalau kata Pinkan tadi, nah dia masih belum mengerti Reti tentang perubahan sosial cepat yang berbeda dengan perubahan sosial lambat. Nah, kalau menurut Reti, apa sih bedanya? Kalau menurut Reti? Begini Bu, kalau dilihat dari penjelasan yang telah Ibu berikan tadi, perbedaan sosial secara cepat dan lambat itu udah terlihat sangat jelas Bu. Dalam prosesnya, hal yang berubah di masyarakat itu ada yang berproses secara lama waktunya dan ada yang cepat. Contohnya, perubahan bentuk badan manusia dari waktu ke waktu. Kalau di sejarah itu dulu manusia purba tingginya setinggi pohon kelapa. Kalau sekarang manusia itu tingginya cuma sampai 160 cm doang, Bu. Kalau yang revolusi itu contohnya yang kayak Ibu bilang tadi. Oke, terima kasih Reti. Kasih tepuk tangan dulu dong buat yang bertanya dan ngasih tanggapan. Ya, pinter sekali kayaknya anak Ibu ini. Ya, betul sekali apa yang dibilang dari Reti tadi. Jadi gimana Pinkan? Gimana Pinkan? Sudah sependapat dengan apa yang dibicarakan dari Reti? Sudah, oke ya. Kalau sudah Ibu tambahkan sedikit ya. Yang mana di dalam perubahan sosial cepat dan lambat ini ya memang benar. Perbedaannya ya dalam kecepatan waktu berlangsungnya. Nah, kenapa tubuh manusia itu disebut dengan perubahan secara evolusi? Karena setiap tahunnya karena faktor lingkungan, geografis yang mulai berbeda dan karena faktor konsumsi yang dimiliki oleh masyarakatnya atau yang dilakukan oleh manusianya menyebabkan perubahan tubuh manusia itu berbeda-beda setiap tahunnya. Makanya ini digolongkan ke dalam perubahan sosial secara evolusi. Nah, kalau yang lambat kayaknya tadi sudah jelas Ibu ceritakan karena prosesnya memang agak lama dibanding dengan yang evolusi yang secara cepat seperti itu. Nah, maka dari itu berdasarkan kecepatannya, kuncinya atau clue-nya ketika kalian ingin mengingat dari bentuk perubahan sosial berdasarkan kecepatannya, berarti clue-nya ada cepat dan lambat. Nah, pasti ada, kalau udah ada cepat atau lambat, berarti harus ada, kalau cepat itu disebut dengan evolusi, dan kalau lambat itu disebut dengan revolusi. Paham semua sampai di sini? Paham.
Oke, kalau paham kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, nah, berdasarkan pengaruh perubahannya, perubahan di sini dibagi menjadi dua. Ada perubahan besar dan ada perubahan kecil. Nah, kalau perubahan besar ini ada contohnya teknologi. Karena ada teknologi, handphone lah yang kalian miliki, misalkan kayak gitu. Karena ada perubahan teknologi dalam bentuk handphone, akhirnya menyebabkan semuanya mengarah kepada perubahan yang berpengaruh lebih besar. Keberadaan handphone membuat kalian lebih gampang berkomunikasi. Keberadaan handphone membuat kalian lebih mudah untuk berbelanja. Keberadaan handphone membuat kalian lebih mudah untuk belajar, seperti Zoom meeting yang pernah atau yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, makanya pengaruh teknologi ini memberi pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh-pengaruh yang lainnya. Nah, kalau yang di gambar 2 ini gambar apa, Nak? Yang lagi ngetren sama adik-adik kalian mungkin ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Anak TikTok pasti tahu. Apa? Tidak tahu. Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu Ibu kasih tahu nih. Ini lagi ngetren dan lagi musim nih di anak SD dan di TikTok. Nah, ini namanya Pop It. Ya. Iya, nah tuh ada yang adiknya bilang Pop It, langsung kan kaget kayak gitu kan. Nah, Pop It ini adalah perubahan dalam bentuk perubahan mainan yang digunakan oleh anak kecil. Nah, namun sifatnya tidak menyeluruh. Makanya anak usia SMA nggak tahu apa itu Pop It. Tapi kalau di kalangan anak SD, pada tahu apa itu Pop It. Nah, sehingga kalau dilihat dari bentuk perubahan sosialnya, perubahan sosialnya lebih mengarah kepada perubahan yang berpengaruh secara kecil atau disebut dengan perubahan kecil. Karena tidak semua kalangan merasakan atau menikmati perubahan yang terjadi tersebut. Oke, paham sampai di sini? Paham ya? Ya, Ibu rasa sudah cukup paham bagian ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, nah, selanjutnya ada lagi bentuk perubahan berdasarkan proses perencanaannya. Nah, berdasarkan proses perencanaannya, itu perubahan dibagi menjadi dua juga. Ada perubahan yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Nah, perubahan sosial yang direncanakan. Ini gambar apa nih, Ina? Ini gambar slogan, ya. Slogan apa nih? Coba Edo, bacakan ini. Gambar tulisan ini apa? Dia bicara tentang apa? Edo, bacakan ini. Lalu siapa yang mau membantu membacakan? Rosa mau membantu membacakan? Oh, Desti kayaknya dia udah bersuara. Oke, siapa nih yang mau bacain? Desti, ayo. Ini gambar apa? Tulisan apa? Tentang apa? Tidak jelas, Bu, tulisannya. Oh, enggak jelas. Siapa yang kelihatan nih? Gambarnya. Oh, perempuan usia 20 sampai 24 tahun yang melakukan perkawinan usia anak. Oke. Perempuan usia 24 tahun, 20 sampai 24 tahun yang melakukan perkawinan usia anak. Iya, betul sekali. Siapa yang bilang tadi? Pinkan ya yang bilangnya? Oke. Oh, Bu. Oke, terima kasih Pinkan. Betul sekali. Ini gambaran dari perubahan sosial yang direncanakan. Jadi di dalam sistem pemerintahan itu, pernikahan itu sudah diatur oleh negara.
Jadi tidak sembarangan usia pernikahan itu yang bisa disahkan dalam KUA. Nah, kalau di KUA itu yang bisa disahkan itu adalah anak-anak yang berusia 20 sampai 24 tahun. Kalau di bawah 20 sampai 24 tahun itu rata-rata masih belum bisa disahkan. Kalaupun bisa disahkan, dia sifatnya tidak sah secara negaranya, ya. Nah, dia melanggar aturan yang dibuat oleh negara. Kenapa hal ini dicanangkan oleh pemerintah? Kenapa ini kenapa hal ini akhirnya menjadi slogan dari pemerintah, anjuran yang direncanakan oleh pemerintah? Itu karena pada saat ini terlalu banyak angka pernikahan dini yang membuat atau yang merugikan perempuan itu sendiri, terutama misalkan kayak kalian, usia kalian, kalau misalkan menikah terlalu dini, kalian akan tidak mendapatkan pendidikan yang layak sampai tingkat SMA. Nah, ketika kalian sudah berumah tangga, pengen nyari kerja, bantu-bantu suami atau mau bekerja, menafkahi istri, otomatis kalian akan mengalami kesulitan kayak gitu. Nah, maka dari itu ini adalah anjuran yang menjadi perubahan sosial yang direncanakan oleh pemerintah. Selanjutnya yang kedua, yaitu perubahan sosial yang tidak direncanakan. Ini gambar apa nih, Nak? Gambar apa nih? Bumi. Bumi? Bumi pakai masker. Oke, bumi pakai masker. Nah, kalau ini gambar apa? Virus. Virus. Iya, betul sekali. Nah, ini gambar dari bumi pakai masker. Virus. Kalau dikaitkan dengan fenomena saat ini termasuk dalam perubahan sosial yang tidak direncanakan. Fenomenanya itu adalah fenomena COVID. Corona. Betul sekali. Ya. Ini fenomena corona, ya. Nah, dia termasuk yang tidak direncanakan. Tidak ada siapa lah ceritanya yang mau menerimanya. Iya enggak? Kalau perlu mendadak. Iya, betul. Tamu yang tidak diundang, ya. Nanti dia kayak jailangkung lagi. Datang tak dijemput, pulang tak diantar kayak gitu ya. Oke, paham sampai di sini, Nak? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, ada yang ingin bertanya enggak sejauh ini? Oh, Rosa, ya, silakan Rosa. Mau bertanya tentang apa, Rosa? Bu, apakah penyebaran wabah corona termasuk ke dalam salah satu proses perubahan sosial berdasarkan perencanaannya? Iya, ada yang ingin menanggapi? Sebelum Ibu menjawab? Ada yang ingin menanggapi? Nggak ada nih kayaknya ya. Ada yang ingin menanggapi? Ibu cek nih dulu nih, siapa nih? Oke, kalau nggak ada Ibu yang menjelaskan. Ya, apakah tadi pertanyaan dari Rosa bahwa corona itu merupakan bentuk dari perubahan sosial berdasarkan proses perencanaannya ya gitu ya Rosa? Nah, kalau dilihat dari gambar ini gimana menurut Rosa? Masuk nggak? Masuk. Ya, masuk, Nak. Karena apa? Karena tadi seperti kata Pinkan tadi, bagai tamu tak diundang, datang tak dijemput, pulang tak diantar, kayak jailangkung. Ya, karena ini tidak direncanakan keberadaannya. Ya. Nah, seperti itu bentuknya. Paham, Rosa? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Ya, yang selanjutnya. Perubahan sosial berdasarkan arah. Ya. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Ini kalian harus aktif. Nah, Analisis itu. Ya, ini analisisnya. Tentang wabah virus corona.
untung-buntungnya status lockdown. Nah, ini bentuk analisisnya. Dan kemudian ini pertanyaannya sekitar 15 menit, tapi kita langsung laju kayak gitu. Jadi Ibu hanya melalui melalui akun yang tadi tuh, yang akun absen tadi tuh. Oke, ya dari analisis yang sudah dijawab atau dibahas oleh kelompok 1 ini, nah tadi sudah ada pertanyaan dari siapa tadi yang bertanya? Rosa ya, yang bertanya. Nah, ada yang bisa membantu Gita untuk menjelaskan apa sih contoh konkret dari analisis tentang fenomena lockdown dalam bentuk perubahan sosial yang telah kita pelajari. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan ini? Oke, ini sudah ada yang mengunjuk tangan. Ada Repi, silakan Repi, jelaskan apa kira-kira? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rosa. Menurut saya, coba kamu perhatikan lockdown. Kan itu adalah fenomena penutupan semua wilayah yang terpapar corona. Wilayah ditutup, pasti orang susah melakukan akses keluar. Maka dari itu akan berpengaruh pastinya pada perubahan kemunduran pada masyarakat. Misalnya orang-orang susah nyari makan dan sebagainya. Oke, betul. Terus kemudian apa lagi Repi yang bisa Repi jelaskan? Contoh konkretnya. Kenapa tiba-tiba tertutup ini? Oke, ya gimana Rosa? Menurut Repi tadi, contoh konkretnya ya seperti itu. Ada lockdown dalam, kalau dilihat kenapa masuk ke progres, ya karena itu masalahnya. Ya, karena kenapa masuk ke regres? Karena masalahnya itu tadi, dia mengalami kemunduran, orang akan mengalami kesulitan akibat lockdown. Nah, akses untuk berinteraksi, mencari nafkah, untuk akses keluar lainnya, ya seperti itu bentuknya. Makanya kadang gara-gara lockdown perekonomian bisa lumpuh, ya. Ya, gimana Rosa pendapatnya? Ada yang bisa menambahkan atau yang ingin menambahkan lagi? Ada? Oke, kayaknya udah jelas semua ya. Oke, ada lagi yang ingin? Udah jelas, Bu. Oke, kalau udah jelas berarti sudah paham. Nah, tentang apa sih perbedaan dari apa sih yang menyebabkan lockdown ini menjadi salah satu fenomena dalam bentuk perubahan sosial. Nah, perlu kalian ketahui juga ya, selain dari pembahasan yang dibicarakan oleh teman kalian tadi, dari pertanyaan Rosa, terus argumentasi dari Repi, ini bisa kalian dapatkan atau bisa kalian simpulkan bahwa lockdown merupakan fenomena yang menjadi contoh dari bentuk perubahan sosial, bukan hanya fenomena dari bentuk perubahan sosial progres dan regres saja. Nah, kenapa Ibu bilang progres dan regres? Karena pasti ada positif dan ada negatifnya. Makanya bentuknya bisa menjadi dua. Positifnya misalkan lockdown ini bisa menyebabkan mengurangi angka kematian karena corona bisa dihindari dengan lockdown. Sedangkan negatifnya atau regresnya, dia juga bisa menyebabkan lockdown juga bisa menyebabkan terjadinya gesekan, ya, yang mana siswanya atau kalian bisa akan mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan untuk mengakses keluar, dan kemudian kalian akan kekurangan bahan makanan juga,
dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian bentuk lainnya juga ada dalam fenomena lockdown ini. Ada fenomena yang mengarah kepada ya kalian akan mengalami yang namanya suatu bentuk evolusi secara cepat ya akibat dari perubahan sosial tersebut. Ini kenapa ini main tulis-tulisan Repi, tolong jangan ditulis ya. Selanjutnya ya selanjutnya itu juga kalian akan mengalami yang namanya perubahan yang sangat besar akibat dari lockdown ini. Nah, selanjutnya juga ada juga kalian bisa mengalami perubahan sosial atau bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan akibat dari lockdown. Yang awalnya mungkin kalian bisa enjoy jalan-jalan liburan keluar, namun karena ada lockdown akhirnya kalian akan mengalami kebetean atau jenuhan terhadap karena selalu wajib tinggal di rumah seperti itu. Nah, itu analisis dari lockdown dalam bentuk perubahan sosial yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Paham sampai di sini, Nak? Oke. Kalau sudah paham, kita masuk ke kegiatan kita selanjutnya. Nah, ya, di dalam kegiatan kita selanjutnya ya, di dalam kegiatan kita selanjutnya kita akan melakukan sebuah evaluasi. Nah, di evaluasi ini kalian bisa buka LKPD kalian, sudah Ibu share tadi. Ya, silakan baca LKPD kalian. Nah, kemudian silakan kerjakan pilihan ganda yang ada di dalam LKPD tersebut. Ini wajib kalian kirimkan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tanya Ibu melalui WhatsApp untuk kejelasan tentang bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Tapi di LKPD tersebut sudah tertera lebih jelas tentang bagaimana kalian melakukan kegiatan yang ada di dalam LKPD tersebut dan mengisi jawabannya. Nah, soalnya pilihan ganda, nggak banyak, soalnya cukup 10 soal, dan silahkan nanti dikirim menggunakan link absensi yang sudah Ibu kasih. Ya, oke, paham semua sampai di sini? Paham. Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya. Ya, di kegiatan kita selanjutnya, ya, di kegiatan kita selanjutnya kita wajib menyimpulkan. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang materi apa sih? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kalian pelajari di kegiatan kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Kalian sudah belajar tentang apa ini? Materi kita hari ini? Bentuk perubahan sosial, Bu. Oh, bentuk perubahan sosial. Ada apa aja, Desti? Bentuk perubahan sosial yang sudah Desti pelajari? Ada bentuk perubahan lambat dan bentuk perubahan cepat. Oke, ada perubahan lambat dan ada perubahan cepat. Ada lagi yang mau menyimpulkan sudah belajar apa hari ini? Ada lagi yang bisa membantu menyimpulkan? Betty? Sudah belajar tentang apa hari ini, Betty? Oke, selanjutnya ada lagi? Apa Betty sudah belajar tentang apa hari ini, Betty? Bentuk perubahan sosial, Bu. Bentuk perubahan sosial. Ada perubahan sosial apa aja, Betty? Perubahan sosial secara evolusi dan revolusi. Evolusi dan revolusi. Ini siapa sih yang coret-coret? Tolong jangan dicoret-coret. Ya, oke. Ini kelihatan nih di layar Ibu siapa yang coret-coret. Ya, betul tadi. Kata Betty sama Desti sudah menjelaskan tentang perubahan sosial yang evolusi dan revolusi. Terus kemudian ada perubahan sosial dalam bentuk besar dan kecil. Ada lagi yang mau menjelaskan? Benar nggak sih yang Ibu bilang tadi?
Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah belajar tentang apa hari ini? Bu. Oke, Pinkan, silakan Pinkan. Sudah belajar tentang apa Pinkan hari ini? Sudah mengerti tentang perubahan sosial progres dan regres. Progres dan regres. Apa aja yang sudah dipelajari Pinkan? Ada? Apa Pinkan? Lupa, Bu. Cuma Oh, lupa. Apa? tahu tentang perubahan sosial progres dan regres. Oh, progres dan regres. Ada lagi yang mau membantu? Sudah belajar tentang apa kita hari ini? Sudah good job lah itu pokoknya. Ada? Ada? Oke. Bu, ada. Ada. Siapa itu? Tadi ada yang laki-laki itu yang ngomong. Siapa itu? Oke. Ya, Repi ya, Repi. Apa Repi yang sudah Repi pelajari hari ini? Bingung. Tentang perubahan evolusi serta revolusi. Oke, Repi juga Dan sudah belajar. perbedaan sosial secara cepat dan lambat. Oke, mantap, good job. Betul sekali, sudah belajar tentang perubahan sosial revolusi dan evolusi, cepat dan lambat. Nah, dari hal ini ya kita bisa menyimpulkan bersama bahwa bentuk perubahan sosial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama tadi berdasarkan kecepatan berlangsungnya, ada perubahan sosial cepat dan lambat. Kemudian yang kedua berdasarkan ukurannya, ada besar dan kecil. Ketiga, ada perubahan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan. Dan terakhir, ada perubahan sosial yang ya progres dan regres bentuknya. Nah, dari hal ini ada lagi yang ingin ditanyakan atau masih kurang mengerti? Nggak ada ya kayaknya ya. Udah cukup ya. Oke, kasih plus dulu. Apa? Ada pertanyaan. Oke, kasih plus dulu buat kita semua ya. Ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu. Sebelum selesai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan kembali lagi, minggu depan kita masih akan masuk ke materi perubahan sosial, namun lebih kepada sub pokok pembahasan, yaitu berkaitan dengan materi dampak dari perubahan sosial. Jadi siapkan dirinya, baca materi dampak perubahan sosialnya, dan siapkan badannya agar tetap selalu sehat, fit, dan bisa mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Jangan lupa absen dan tugasnya. Oke, nah silakan. Tadi Ibu sudah minta Edo untuk memimpin doa. Selanjutnya karena di sini ada 2 orang laki-laki, kayaknya Ibu minta Repi deh untuk menutup doanya. Ya, silakan Repi pimpin doa untuk selesai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri. Amilus soliyati wa tawasau bis Good job. Kasih aplaus lagi buat kita semua biar kita tetap semangat. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih ya semua. Ya, Bu.